Aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diberikan diambil daripadamu dan akan diberikan pada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara terkasih, bacaan yang didengar pada hari Minggu biasa ke-27 tahun A ini mengajak kita semua untuk semakin melihat bagaimana kita sungguh-sungguh di dalam hidup ini sadar diri akan siapa kita di hadapan Tuhan dan lalu melakukan apa yang menjadi tugas, kewajiban, dan panggilan kita untuk semakin boleh ambil bagian dalam karya keselamatan, ikut ambil bagian dan berpartisipasi menghasilkan buah-buah kasih, buah-buah kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Minggu lalu kita diingatkan akan cerita tentang anak pertama yang mengatakan ya tetapi tidak melakukannya. Ada anak yang kedua yang mengatakan tidak, tapi karena menyesal akhirnya mengerjakan juga. Dan diharapkan dari kita semua adalah menjadi anak yang ketiga yang menjawab ya dan melakukannya. Itulah yang diharapkan dari kita semua. Dan hari ini menjadi jelas bagaimana gambaran yang baik dalam bacaan pertama maupun bacaan kedua. Sebagai kebun anggur yang diharapkan menghasilkan tetapi tidak berbuah. Buahnya bukannya manis tetapi asam. Artinya buah yang berbeda dari apa yang diharapkan. Dan bacaan dalam Injil hari ini, penggarap-penggarap itu mengatakan tidak dan melakukannya. Mereka dari penggarap lalu melakukan hal-hal yang jahat, akhirnya menjadi penjara, mengambil alih. Nah, ini saya lebih jauh lagi. Kalau yang kemarin hanya mengatakan tidak atau mengatakan ya tapi tidak melakukannya, tapi ini bertindak jauh lagi, melampaui apa yang diharapkan, yaitu mereka menjadi penjara. Gambaran di dalam Injil dan kitab suci pada umumnya sering dipakai kebun anggur. Kebun anggur itu adalah digambarkan dari umat Israel yang dinantikannya keadilan, tapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, hanya ada keonaran. Dan karena itu semua sama akhirnya, bahwa mereka akan diambil dan diserahkan pada mereka yang mampu menghasilkan buah itu. Kita melihat bagaimana di dalam bacaan Injil hari ini menjadi sangat jelas bahwa mereka, para penggarap-penggarap itu, melampaui apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas mereka. Tanggung jawab mereka adalah menggarap dan memberikan hasil pada waktunya. Tetapi mereka sudah bertindak lebih jauh lagi, melakukan hal yang jahat, yaitu memukuli, bahkan membunuh utusan-utusan yang menagih janji hasilnya pada waktunya. Dan ketika Tuhan itu mengutus ahli waris, anaknya, maka mereka sudah berpikir lebih jauh lagi, yaitu ya ini ahli warisnya, mari kita bunuh, dan karena begitu ini menjadi milik kita. Nah, ini yang diharapkan semakin kita sadari,
sebagaimana di dalam surat Santo Paulus, bahwa kita semua ini, bahwa hidup ini adalah bukan milik kita. Itu pertama-tama yang harus disadari. Hidup ini bukan milik kita. Pemilik kehidupan adalah Tuhan. Kita hanyalah penggarap-penggarap. Hidup ini adalah milik Tuhan. Jadi kalau dalam urusan pertanahan atau properti, kita itu tidak punya HM, bukan hak milik. Yang menjadi kewenangan kita adalah hak guna atau hak pakai. Hak guna atau hak pakai. Dan kalau hak guna, hak pakai, itu berarti ada masanya. Ada masanya, tidak selama-lamanya. Dan pada akhirnya harus diberikan pertanggungjawaban. Nah, biasanya dalam pengalaman hidup ini, ya moga-moga yang di sini tidak ya. Biasanya kalau orang yang memberi pinjaman atau yang memberi utangan itu dibandingkan dengan yang ngutang atau yang pinjam, umumnya galakan yang mana ini? Umumnya galak yang mana ini? Nah, itu yang saya kira poinnya hari ini. Biasanya yang meminjamkan atau yang dipinjami itu kadang-kadang malah repot jadinya. Karena yang ngutang, yang pinjam itu lebih galak. Dan yang terjadi, sudah dipinjami, diberi kesempatan garap, tapi malah mau ambil alih. Ini jahat. Jangan begitu. Dikatakan oleh Santo Paulus bahwa pada akhirnya kita semua harus menghadap pengadilan Allah, dan setiap dari kita masing-masing akan beri pertanggungjawaban terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Sebagai dalam sebuah organisasi, sebuah sistem, maka pada akhirnya semua diminta membuat LPJ. Nah, jadi jangan sembarangan. Anda semua masing-masing harus membuat LPJ, pertanggungjawaban akan kesempatan, akan hidup yang diberikan bagi kita untuk kita kelola. Jadi nanti ada LPJ-nya, jangan tenang-tenang saja. Nanti diminta dan pertanggungjawabannya masing-masing. Tidak ada pertanggungjawaban rombongan, tidak ada pertanggungjawaban massal, tidak ada pertanggungjawaban nebeng, nggak ada. Bahkan suami istri, orang tua anak, masing-masing buat pertanggungjawaban. Tidak ada pertanggungjawaban ngikut suaminya, ngikut istrinya, ngikut orang tuanya, tidak ada. Masing-masing. Dan ini diingatkan kepada kita semua. Kita semua diberikan kesempatan, peluang untuk mengelola hidup ini. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan memandang waktunya cukup. Tapi yang pasti kita dimintai pertanggungjawaban dan diharapkan apa? Mendapatkan buah. Buah. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Maka kita hari ini diajak untuk menjadi penggarap-penggarap yang bertanggung jawab, sehingga kebun anggur kehidupan yang Tuhan berikan pada kita semua itu berbuah. Tuhan berikan pada kita semua tawaran, belas kasih dan kemurahan hatinya. Tuhan berikan pada kita semua kesempatan, tetapi ada batasnya, yaitu pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban dari kita. Maka kalau ada lagu yang mungkin juga terkenal, hidup ini kesempatan ya, selagi masih kuat, bisa diganti macam-macam, selagi masih sehat, selagi masih berkuasa, selagi Anda diberikan banyak berkat, gunakan itu dengan baik ya.
Kalau belum berkuasa mengatakan kami akan, ya udah, itulah janji pasti manis, sudah. Tapi kalau kamu berkuasa, apa yang kamu buat? Kalau dipilih sebagai pemimpin, apa yang kamu buat? Kalau udah pensiun mengatakan, wah dulu, omong kosong, ngapain aja lo? Dulu kamu berkuasa, gunakan. Jangan ketika sudah pensiun, ketika Anda dalam jabatan, ketika dalam posisi, dalam kedudukan, dalam berbagai macam hal yang Anda sekarang lakukan, gunakan sebaik-baiknya untuk menghasilkan buah. Itu yang diharapkan dari kita. Sehingga kalau nanti sudah tidak berdaya, ya sudah berbuah, sudah berbuat sesuatu. Hanya orang, ya nanti kalau pensiun baru mikir-mikir Tuhan lah. Ya kalau nyampe, siapa yang bisa menjamin? Maka selagi Anda masih muda, buatlah sesuatu. Jangan nanti nunggu kalau udah tua. Jadi selagi Anda masih kuat, masih sehat, masih berkuasa, masih punya jabatan, masih punya kekayaan, masih punya banyak berkat, buatlah sesuatu. Dan kita diajak menjadi penggarap yang bertanggung jawab. Dan itu diberikan nasihat Santo Paulus dalam suratnya yang kedua tadi. Apa? Ada 3 hal yang buat hidup kita menjadi bertanggung jawab dan menghasilkan buah. Itu nasihat Santo Paulus dalam bacaan kedua. Yang pertama, bersyukur. Kalau orang yang tidak pernah bersyukur akan susah. Maka Ekaristi setiap kali, Ekaristi adalah perayaan syukur. Udah berapa kali Anda ikut misa itu? Tapi apakah sikap syukur itu ada dalam diri kita atau tidak? Membangun sikap syukur atau tidak? Karena hanya orang yang bersyukur yang mampu juga melihat bahwa semua ini aku terima dari kemurahan Tuhan, dan karena itu aku gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membawa kebaikan bersama. Itu orang yang bersyukur. Semua kekuasaan, jabatan, kekayaan, kesehatan yang aku terima itu aku syukuri sebagai anugerah Tuhan, dan karena itu aku gunakan sebaik-baiknya. Itu orang yang bersyukur. Yang kedua adalah dikatakan Santo Paulus, yaitu pikirkanlah yang baik. Semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua disebut sebagai kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah itu. Maka kalau kita ingin berhasil, ingin berbuah, pertama-tama apa? Pikiran kita itu positif. Pikiran kita itu baik. Kalau dipikirkan itu jelek seperti penggarap tadi, wah ini nggak mau bayar kewajibannya. Sudah dari awal sudah punya niat jelek. Nanti kalau datang anak, ayo kita bunuh saja, kita ambil. Itu pikiran sudah jelek, jahat. Demikian juga kalau pikirannya sudah negatif, wah nggak bisa ini, ya benar nggak jadi itu. Belum sudah kalah sebelum bertanding. Karena pikirannya, wah nggak bisa, nggak mampu, kita nggak bisa, ya nggak bisa beneran. Tapi itu aja berpikir yang positif, yang baik-baik, yang luhur, yang mulia. Sudah mikir. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah lakukanlah itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, yang telah kamu lihat, laksanakan. Lakukanlah itu. Jadi kalau 3 hal ini kita buat dalam hidup ini, yakin berbuah. Seperti kata Santo Paulus, maka damai sejahtera Allah akan menyertai kalian. Jadi nasihat Santo Paulus hari ini, kalau ingin berbuah, bersyukur sebagai sikap dasar. Yang kedua, berpikiran positif, yang baik. Pikirannya baik, jangan pikiran yang kotor, pikiran yang jelek, berburuk sangka, selalu curiga, dan seterusnya. Tapi belajar berpikir yang baik dan positif. Dan yang ketiga, ya belajar melakukan yang baik. Membiasakan yang benar dan baik, bukan membenarkan yang biasa. Yang biasa-biasa kalau salah ya salah. Belajar membiasakan yang benar dan baik, melakukan yang benar dan baik. Kalau yang biasa dan normal itu jelek, ya jelek.
Jangan mengatakan, ya boleh korupsi asal dikit aja. Sudah korupsi ya korupsi. Mau dikit mau banyak tetap korupsi, nggak boleh. Itu. Jadi kalau 3 hal itu kita buat, kita boleh mengalami damai sejahtera dan pasti akan menghasilkan buah. Juga dalam hidup Anda sehari-hari, kalau Anda dalam profesi Anda masing-masing melakukan sikap seperti itu, ya pasti juga berhasil. Maka Paulus mengatakan kepada kita semua dalam satu kesempatan, seringkali kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam diri kita. Yang kurang adalah nyali, keberanian, courage untuk melakukannya. Maka beliau mengatakan, mari kita mohon kepada Bunda Maria supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mampu memiliki keberanian untuk mengeksekusi. Seperti Bunda Maria berani mengeksekusi, aku ini hamba Tuhan, terjadilah yang aku kehendaki. Ya begitu. Kalau kita nggak mau mengeksekusi, ya nggak jadi-jadilah. Ini ada MRT ya sudah berapa lah, sudah 30-an tahun direncanakan dengan baik, tapi nggak ada yang berani mengeksekusi. Dan yang lain-lain, termasuk pemimpin-pemimpin kita yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mampu dan berani mengeksekusi, bukan yang berani janji manis. No way. Ya, yang berani mengeksekusi dan terbukti dia mengeksekusi. Buat apa punya kebijakan yang baik kalau nggak pernah dieksekusi? Kita merahmat Tuhan ya, supaya kita boleh menjadi penggarap-penggarap yang baik, boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbuah. Kalau kita senantiasa bersyukur pada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh belajar berpikiran yang baik dan positif, kalau kita sungguh-sungguh belajar melaksanakan, mengeksekusi segala apa yang baik yang digerakkan Tuhan dalam hati kita. Dan semoga Bunda Maria telah menyertai kita semua dalam melaksanakan peziarah kita, supaya kita menghasilkan buah baik dalam kehidupan kita bersama, sehingga kebaikan bersama semakin terwujud dan nama Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu yang kita lakukan.